Salam, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak berteduh. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemari hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati diterangkannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemari hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu telah membasuhnya. Ku datang Tuhan Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Haleluya. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Minggu Kantate ini, tertulis pada Lukas 1, dimulai dari ayat 46 sampai 55. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bergantian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengar kidung pujian dari Kor Esther.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Dengan bunyi nama yang sama.
mendengarkan warta jemaat. Shalom Mamanginang. Warta Jemaat Minggu Misericordias Domini tanggal 19 April 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 26 April 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa daerah sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR PP Remaja. B. Ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR Gabungan Anugerah dan KOR Ebenezer. Yang kedua, calon guru sekolah minggu yang akan mengikuti pengukuhan. Sesuai dengan PRT GKPI pasal 98 dan pasal 99. Maka nama calon guru sekolah minggu dari gereja kita yang wajib mengikuti praktek latihan pembinaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Eva Endang Simanjuntak, Yeni Marlina Sinaga, Mona Vanessa Tobing, Fitriani Gultom, Penatua Retno Marindra Purba, Penatua Dermawati Simbolon, Mai Angelina Boru Purba, Elizabeth Felani Tobing, Devi Maranata Romapea, Mihael Doli Sianturi. Yang ketiga, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2026, seksi kesehatan akan mengadakan beberapa kegiatan. A. Pembagian obat cacing, vitamin A, makanan bergizi bagi anak-anak sekolah minggu. B. Pembagian obat cacing untuk PP remaja dan orang tua dilaksanakan jam 13 WIB bertempat di lokasi gereja kita ini. C. Pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan PMI Palang Merah Indonesia Medan. Syarat dan manfaat dapat dilihat di mading gereja dan akan diterangkan oleh penatua sektor pada saat pertanyaan sektor di hari Rabu. Acara tersebut dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lokasi gereja kita. Yang keempat, jadwal ibadah sektor. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor bertempat di rumah anggota jemaat masing-masing masuk pukul 20 WIB. Jadwal pertanyaan bahkan acara serta pelayan sudah tertera di acara kita. Demikian warta jemaat hari ini. Shalom. Kita bernyanyi. Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Di balik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 3, dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai.
Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan, bergembira di dalam Tuhan, itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, secara umum kita manusia bergembira kalau semuanya berjalan lancar. Misalnya gaji bertambah, keuntungan meningkat, kesehatan baik-baik, anak juga baik-baik. Dalam kondisi seperti itu, begitu gampang kita katakan, puji Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ketika rezeki tidak datang, ketika kondisi tidak baik-baik, apakah kita masih sanggup bergembira pada masa itu? Oleh karena itu mau menunjukkan kepada kita bahwa bergembira menurut ukuran dunia sangat tergantung pada keadaan. Kalau ada berkat, kita bergembira. Tapi kalau tidak ada berkat, kita mengeluh. Jadi membuat banyak orang begitu mudah senang, tetapi begitu juga mudahnya jatuh. Karena apa? Karena dasar sukacitanya, dasar bergembiranya begitu rapuh. Oleh karena itu dalam Minggu Misericordias Domini pada hari ini, yang artinya kasih setia Tuhan memenuhi bumi, mengajak kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya ada di saat situasi aman-aman saja, tetapi sebaliknya kasih setia Tuhan juga nyata di saat badai sedang menerjang hidup kita. Oleh karena itu pengalaman hidup Bakuk mengajak kita untuk melihat bagaimana untuk bersuka cita. Dikatakan hidup tidak selalu mudah. Hal ini digambarkan dengan pohon ara tidak berbunga, ladang tidak memberikan hasil panen yang baik, ternak juga tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Ibarat usaha lagi sepi, tidak ada pelanggan, tidak ada pembeli. Begitu juga harga naik terus, apalagi mulai hari ini ya, harga Pertamax apa itu tadi? Yang naik sampai 18.000. Pertamax Turbo ya naik. Nah, jadi apalagi kalau sudah tabungan semakin menipis, wah, pasti menjadi pergumulan tersendiri. Namun kita perlu diingatkan, di balik situasi yang sulit itu ada
hal yang pasti. Apa itu? Allah bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dalam situasi yang sulit sekalipun, kita mau diingatkan bahwa Tuhan pasti bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Jadi meski dalam hidup yang tidak selalu gampang, kita dimampukan untuk bergembira. Karena kita memiliki kepastian, Dia senantiasa akan menyelamatkan, menolong kita. Itu sebabnya dikatakan oleh Habakuk, namun aku bersukacita di dalam Tuhan. Artinya, walau keadaan belum berubah, walau masalah masih tetap ada, walau hati masih bergumul, Habakuk berkata, aku memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya tidak dikatakannya, aku bergembira karena panenku berhasil. Bukan karena itu. Aku bergembira karena usahaku berhasil. Bukan karena itu. Aku bergembira karena aku naik jabatan. Bukan karena itu. Tetapi dikatakannya, aku bergembira di dalam Tuhan. Jadi mau mengatakan kepada kita, kegembiraan sesungguhnya tidak tergantung pada keadaan. Tetapi bergantung kepada siapa kita bersandar. Jika saudara-saudara bersandar menurut ukuran dunia ini kepada hal-hal dunia ini, ketika itu tidak ada, maka kegembiraan akan sirna. Tetapi ketika kita meletakkan sandaran kita kepada Allah, maka kita senantiasa dimampukan untuk bersukacita. Selanjutnya dikatakan Tuhan adalah kekuatan. Digambarkan di sini melalui gambaran kaki rusa. Kaki rusa itu dikenal tangguh untuk dapat mendaki tebing yang terjal, tebing yang curam dan sempit. Sehingga rusa itu terhindar, tidak gampang terpeleset jatuh di perbukitan. Jadi dalam situasi yang sulit, bukit yang terjal itu, Habakuk memahami bagaikan kaki rusa yang mampu mendaki, yang mampu berjalan di tebing yang terjal dan sempit itu tanpa khawatir akan terpeleset atau tergelincir. Artinya mau mengatakan, di kaki rusa itu ada kekuatan sehingga dia mampu berjalan di tebing yang curam dan terjal itu. Ini mau menunjukkan Tuhan juga memberikan kekuatan dalam pengertian kaki tadi untuk dapat melaluinya dengan tegak. Jadi mau mengatakan bahwa Tuhan tidak selalu langsung menyingkirkan masalah, meniadakan masalah, atau menghilangkan masalah, atau mengubah situasi. Tetapi dalam situasi yang masih terus seperti demikian, Tuhan memberi kekuatan untuk melewati dan berjalan di atas masalah yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sukacita sejati bukan karena hidup tanpa masalah. Memang istilah pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apakah itu yakin kita? Slogan pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, masing-masing kita merenung. Tapi mau mengatakan bahwa hidup kita ini akan senantiasa menghadapi masalah. Meskipun menghadapi masalah bukan berarti kita tidak bisa bersukacita atau bergembira. Kita bergembira, bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang setia. Jadi boleh dikatakan rahasia dari sukacita yang diperlihatkan oleh Habakuk sangat sederhana. Apa itu? Bukan karena hidupnya enak atau mapan, tapi karena dia mengenal Tuhan yang dia imani, Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang diikutinya adalah Tuhan yang setia.
Jadi sukacita bukan karena semuanya baik-baik, tetapi karena Tuhan itu tetap baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ada istilahnya itu katanya hukum. Saya kurang tahu apakah semua kita setuju. Khususnya Bapak Ibu. Ada yang menyebut hukum ini katanya hukum keseimbangan. Tapi mungkin Bapak Ibu paling bergumul dengan ini. Khususnya para ibu. Dikatakan begini. Kalau dompet itu agak berat karena penuh, kepala terasa ringan. Betul, Bu? Betul itu? Tetapi sebaliknya, ketika dompet itu ringan karena udah kosong, apa yang berat? Kepala. Jadi inilah kegembiraan menurut ukuran dunia. Inilah sukacita menurut ukuran dunia. Sangat tergantung dan bergantung pada keadaan. Tetapi sukacita dalam Tuhan bukan karena keadaan. Kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, yang senantiasa hadir, baik dalam situasi yang sulit maupun di situasi yang menggembirakan. Dia tidak hanya hadir di saat kita gembira, tapi dia juga hadir di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Berbeda dengan pola kita manusia. Molo talu marjuji, sude mangung sibe, mono monang marjuji, sude madok lae. Ya itu pola pendekatan memang kita. Kalau hal itu yang menjadi dasar bagi kita bersukacita, maka sukacita kita itu dasarnya begitu rapuh. Karena itu biarlah kita boleh bersukacita, bergembira, karena kita tahu di bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kita, kasih setia dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah kami melalui pemberitaan firman-Mu boleh disadarkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang baik, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi dasar sukacita, kegembiraan dalam perjalanan hidup kami. Karena itu berkenanlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu. Itu juga Tuhan, kami saat ini bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk beribadah bersama dalam kondisi kesehatan yang baik dan suasana hati yang gembira. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah rumah tangga keluarga mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam segala masalah yang dihadapi saat ini. Secara khusus yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, yang sedang dalam menjalani proses pemulihan. Engkau juga Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ikut campur tangan, mempercepat proses pemulihan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Amin, mari kita memberikan persembahan.
hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.